ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, kita masih melanjutkan daripada keterangan dari kitab-kitab ahli Islam bi khususiyat siyam, tentang kekhususan puasa. Kita lanjut dulu kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Kita sudah bahas kemarin, yaitu al-qai kemarin sore itu masalah yang pertama adalah muntah. Muntah ini batal puasanya kalau sengaja. Kalau sengaja dia muntah, kalau tidak sengaja maka tidak batal, tapi harus diperhatikan bahwa muntah itu najis, maka dia harus sucikan segera mulutnya itu, jangan sampai tercampur dengan air ludah kemudian tertelan, itu bisa membatalkan. An-nawsani isalu ainin ilal jawf. Macam yang kedua dari yang membatalkan puasa adalah isalu ainin ilal jawf, sampainya suatu zat kepada jawf, kepada rongga tubuh, bagian dalam tubuh. Akhrajat Tirmidzi. Imam Tirmidzi meriwayatkan wa sahahu, dan disahihkan hadis ini dari Laqit ibn Sabrah. Anu qala, qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu. Kata Laqit ibn Sabrah, saya berkata, ya Rasulullah, beritakan aku tentang wudu. Qala asbighul wudu, kata Rasulullah, sempurnakanlah wudu. Wa qulil bainal asabi', dan sela-selailah antara jari-jari. Wabaligh fil istinsyaq, dan lebihkanlah dalam berkumur. Ila takuna shaiman, kecuali kalau kamu puasa. Jadi kata Rasul, lebihkanlah dalam berkumur kecuali kalau kamu puasa. Maka kumurnya jangan berlebihan. Akhrajal Baihaqi bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Au sahih, atau sanad yang sahih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, innamal wudu mimma yakhruju wa laysa mimma yadkhul. Wudu itu dari apa-apa yang keluar, bukan dari apa-apa yang masuk. Wa innamal fitru mimma yadkhul wa laysa mimma yakhruj. Sedangkan buka puasa atau batalnya puasa itu adalah karena apa-apa yang masuk dan bukan karena apa-apa yang keluar. Al-aslu dzalika. Jadi pokok permasalahannya itu seperti itu, walaupun ada beberapa pengecualian nanti. Wa ijma'u 'ala al-it'am wa syarab. Mereka para ulama bersepakat untuk makan dan minum itu bahwa itu membatalkan puasa. Wa qasu 'ala su'ud. Maka mereka mengkiaskan, menganalogikan hukum daripada su'ud, ini memasukkan obat melalui hidung. Ubima khabar lakit al-fitr bihi. Afhama khabaru lakit al-fitr bihi. Maka hadisnya dari Laqit bin Sabrah tadi memberi faedah batalnya puasa dengan masuknya sesuatu itu tadi. Kullu jawfin fi quwwatun tuhirul ghidha aw dawa. Dan jawf itu kula jawfin, jadi masuknya sesuatu kepada setiap jawf, setiap rongga tubuh yang padanya terdapat kekuatan untuk mengolah obat atau mengolah makanan atau mengolah obat. Jadi jawf itu diberi definisi oleh para ulama, segala yang bisa mengolah daripada makanan atau mengolah obat itu namanya jawf. Maka masuk kepada jawf itu, sesuatu yang masuk pada jawf itu batal. Wa alal halaq alladhi ajma'u al fitr. Bil usuli ilaih. Sairul ajab wa ilam ta'ilu dhalik. Wa alal mak bi khabari Laqit lu aini, dan juga kepada al-halaq, di kerongkongan, yang mana mereka sepakat bahwa fitr batal orang bil usul ilaih, dengan sampainya sesuatu kepada kerongkongan. Sairul ajwaf, dengan sampainya kepada kerongkongan itu seluruh ajwaf, seluruh jawf itu bermuara di kerongkongan, daripada hidung apa semua itu masuknya ke situ. Ke kerongkongan, betul ya? Ke kerongkongan. Ya. Telinga ada? Dokter ya? Telinga masuk ke, ada juga ya, masuk ke dalam. Oh ya.
Kemudian wa ilam tahil dalika, meskipun kembali ke mana? Tahil dalik tidak bertempat padanya, atau tidak, meskipun tidak halal sesuatu yang masuk umpama. Wa alal ma fi khabari lakit kullu ainin, dan dikiaskan atas ma, atas air. Dalam hadis lakit tadi kan bercerita tentang wudu. Rasulullah tadi kan bercerita tentang wudu tadi. Itu boleh istinsyak, tapi jangan terlalu mubalaghah, terlalu dalam, terlalu berlebihan. Nah, maka memang itu bicaranya kan istinsyak itu wudu dengan air, tapi air ini dikiaskan dengan air ini kullu ainin, semua zat selain air. Kalau dia masuk juga batal. Jadi bukan khusus air, dikiaskan pada zat-zat yang lain. Idza taqarrara dzalik, apabila sudah tetap hal itu, fa yuftir bi isoli amidan aliman bi tahrim mutar, maka yuftir batalah dengan isoli, dengan masuknya ain tadi, kullu ainin, amidan secara sengaja, secara aliman ngerti kalau itu batal, aliman bi tahrim ngerti kalau itu haram, mukhtaron tidak terpaksa. Jadi masuknya itu tidak terpaksa, sukarela. Ainan itu apa? Masuknya ain benda. Wa ilam taslul litanawul, meskipun benda itu tidak sesuai untuk dimakan, hasotin seperti batu yang kecil. Meskipun benda itu bukan benda, maksudnya bukan, meskipun itu bukan makanan, kalau dia masuk ke dalam rongga itu bisa membatalkan tubuh. Au suburat jiddan, atau meskipun kecil sekali, kakhordalatin, seperti biji sawi. Untuk seberapa biji sawi? Itu kecil sekali. Min manfaatin tohirin, dari lubang yang zahir, kholkiyin, lubang yang alami, autoriin, atau lubang yang baru dibuat, yang bisa masuk ke dalam tubuh dari lubang itu. Ila ma yusamma jauban, masuknya itu kepada sesuatu yang disebut sebagai jauf, rongga. Wa ilam ya illa ghidaun wala dawaun, meskipun tidak bisa bertempat padanya makanan atau obat, kajaifah, seperti jaifah. Jaifah itu luka yang merobek daripada kepala, itu kadang agak dalam, mungkin itu jaifah. Maka sesuatu yang masuk ke situ nanti itu juga bisa membatalkan. Wa ilam tasil li batinil am'a, meskipun tidak sampai ke bagian batin daripada usus, meskipun tidak harus sampai kepada lambung atau usus, tapi masuk juga ke anggota badan yang bagian dalam, itu sudah batal meskipun tidak sampai ke usus. Wa ma'mumatin, wa ilam tasil batin dimag, ajaifah itu luka yang ada di mana di tubuh itu ya, yang dalam juga, tapi tidak sampai masuk ke terlalu dalam juga atau tembus, tidak, tapi luka itu dalam. Atau makmumah ini luka di otak, di kepala. Wa ilam tasil batin dimag, meskipun tidak sampai ke bagian batin otak, ke bagian dalam otak. Hada in jaraha nafsah, ini kalau dia melukai dirinya sendiri, au jarahu ghairu, atau dilukai orang lain oleh orang lain biizni, dengan izinnya dia. Bi khilafi ma law sakata wa in qadara al-dafa, berbeda kalau dia seandainya diam dan dia mampu untuk menolak daripada luka. Wakal halak ay ma ba'da makhrajil haq al-muhmala minhu wa lam yujawizu wa ka hukna dikuburin atau kuburin wa ka su'ud in jawaza wa aksal anaf. Seperti apa? Kal halak, ini seperti di kerongkongan itu yang setelah makhrajnya ha, yang setelah makhrajnya ha, makhrajnya huruf ha yang muhmala, yang tidak bertitik, minu daripada kerongkongan itu, wa ilam yujawizu, meskipun dia tidak melampaui makhraj ha itu tadi. Kahukna, ha itu pilihannya Imam Nawawi. Cuma sering saya sampaikan ha itu karena ha itu lebih nampak. Kalau ha itu angel ditenane, maka saya sering sampaikan di orang awam tuh ha itu pendapatnya Imam Nawawi. Ya, bukan hanya itu, tapi dia lebih gampang dideteksi. Itu lebih gampang dideteksi. Kalau ha itu agak sulit. Ha itu di mana? Susah.
Maka pendapatnya Imam Nawawi itu kha. Kalau di sini ha memang. Makhrajnya ha. Kemudian wa huknatin bi kubulin aw duburin. Seperti hukna, suntikan pada kubul atau dubur. Wa kasu'utin, seperti su'ud. Ya. Masukkan obat ke hidung. In jawaza khayshumau, kalau melampaui khayshum, pangkal hidung, itu aksol anf. Khayshum itu aksol anfi, penghujung daripada hidung. Wa ilam yasil lidimag, meskipun tidak sampai kepada otak, alal aujuh, menurut al-aujah, menurut pendapat yang paling kuat. Wa kabatini uzuni, seperti juga termasuk jawf ini adalah batinul uzun, bagian dalam telinga, yang bagian dalam bukan luarnya, bagian dalam telinga. Fa yuftil bil wasil, maka batal dengan sampainya sesuatu padanya. Dan nafidun ila dakhili kuhfir ras wujuf, sebab itu nafidun tembus kepada bagian dalam kuhfir ras, tengkorak kepala, yaitu jawf. Sedangkan bagian dalam itu termasuk jawf, termasuk rongga tubuh. Wa kabatinil ihlil, juga seperti bagian dalam daripada lubang kemaluan, lubang kubul. Ihlil itu lubang kubul. Fa yuftil bi idkhalil milin ila batini dzakari, maka batal dengan memasukkan mil kepada batinul dzakar, kepada bagian dalam daripada zakar. Wa ilam yujawiz hasyafata, meskipun tidak sampai ke hasyafah, tidak sampai ke kepala zakar. Hasyafah itu maksud zakar, kepala zakar. Wa ila batini tadiyah, wa ilam yujawiz halamatu, dan kepada batin daripada puting susu itu tadi, meskipun tidak melampaui halamah, sudah melampaui puting susu tadi. Intinya yang masuk kepada rongga-rongga itu tadi, bagian dalam tubuh itu bisa membatalkan puasa. Qala fi syarh muhadzab, dikatakan dalam syarah muhadzab, qala sabuna wa yaqulu shaima alla tubaligh bi isba'iha fil istinja. Qala sabuna, berkata Sabu Syafi'i, seyogianya bagi orang shaimah, bagi wanita yang puasa, tidak terlalu mubalaghah, berlebihan dalam isbi'ah, memasukkan jarinya ketika istinja, terutama bagi wanita. Cukup diistinjai bagian yang wajib saja untuk diistinjai, tidak perlu terlalu dalam, dan bisa membatalkan juga. Waladhi yadhhar min makhrajiha idza qa'ada liqadil ajal wa hukmuhu, dan bagian yang nampak min makhrajiha, daripada tempat keluarnya, ya, tempat keluarnya kotorannya si perempuan tadi, dari kubulnya itu. Idza qa'adat, kalau dia dalam keadaan duduk, posisi jongkok atau duduk, liqadil untuk kotor hajat, duduk untuk kotor hajat. Lahu hukum zahir, maka bagi anggota itu hukum zahir. Hukumnya itu termasuk zahirnya badan. Kalau dia jongkok, maka apa yang nampak daripada itu masih termasuk zahir, tidak termasuk batin. Artinya tidak batal kalau dia sampai batasnya. Fa yalzamu tathirum, dan wajib untuk disucikan batas yang nampak itu ketika dia jongkok. Fa in jawazatu, kalau dia melewati dengan idkhali asabi ziyada alaih, dengan memasukkan jarinya lebih dari itu, maka batal puasa. Walau adkhala isba'u aw ghairu, seandainya dia memasukkan jarinya atau selainnya jari kepada dubur atau kepada kubul, ad-dubura awil kubula minum, daripada dirinya, awil ghari, atau dari orang lain, batal shaum bittifaqi ashabin, maka batal puasa menurut kesepakatan Ashabu Syafi'i. Wa lam yadkhul ila tarafi ashabi, meskipun tidak sampai masuk ke ujung daripada jarinya. Wa yuwafiqu dzalika qaulu Ibn Rif'ah wa ilu al-Qadi, dan ini juga disepakati atau bersepakat dengan itu pendapatnya Ibnu Rif'ah dan selainnya daripada Al-Qadi. Lau adkhala isba'u duburahu, atau seandainya orang itu memasukkan jarinya ke duburnya, ini bagian yang terlalu dalam, maka batal puasanya. Wa kata lau fa'ala dzalika bi ghairu bi idzni. Begitu juga kalau seandainya dilakukan hal itu oleh orang lain selain dia, bukan dia yang memasukkan tapi orang lain masukkan jarinya dengan izin dia, maka batal. Dengan izin dia, maka batal. Falyatahaffaz,
maka hendaknya menjaga diri halal istinja ketika istinja miroksil unmulah daripada kepala, daripada jari atau ujung jari, di alayakul minasyai bi masrubate, supaya tidak masuk mina daripadanya, daripada unmulah ujung jari itu sedikit pun kepada masrubah, pada lubang dubur yang terlalu dalam. Padahal ada wala biasa seandainya masuk ke dalamnya ada nasyai, paling rendahnya sesuatu, paling walaupun sedikit masuk ke dalam dubur itu terlalu dalam, maka aftar batal puasanya. Wal qadi wa yang bagai tawad bil lail wa yabul binahan. Maka al-qadi berkata seharusnya dia buang air besar di malam hari dan yabul buang air kecil di siang hari. Ayin sahula alaih, itu kalau gampang baginya. Sulit dia mengatur. Dia nu tidak tahu tu binari tajil istinja, sebab kalau dia buang air di siang hari dia akan butuh pada istinja. Bukan dia kudu yu'athirul ma'dunal ajar, dan terkadang bisa berpengaruh kepadanya air bukan batu. Air itu lebih berpengaruh, lebih bisa membersihkan daripada batu. Farubbama dakhala syai'un min asabi biduburi wa yuftir, maka barangkali masuk sesuatu daripada isba'i, daripada jarinya ke duburnya, maka bisa batal. Wala Subuki, Imam Subki mengatakan apa? Wa ma dzakara fil iftar bi usuli ma dzakara zahirun idza wasala ila makanil mujawwaf. Dan apa yang disebut berupa iftar, batalnya puasa dengan wusul, dengan sampainya apa yang kita sebut tadi, itu zahir, itu jelas. Kalau wasala, kalau sesuatu ya mazukir tadi, sesuatu tadi wasala sampai ke al-makanul mujawwaf, sampai ke tempat yang berongga. Wa amma awal masrubah al-muntabiq wa laysa majawwan. Adapun awal daripada lubang dubur yang muntabiq, yang tertutup, maka itu tidak dinamakan jawf. Yang tertutup ketika kita berdiri, dubur kita kan ketika berdiri itu tertutup lubangnya. Ketika kita jongkok baru terbuka. Nah, yang tertutup itu ketika berdiri itu belum dinamakan jawf, belum dinamakan rongga tubuh. Tapi dinamakan rongga tubuh itu anus, apa? Lubang yang tempatnya keluar kotoran itu. Jadi kalau dia masuk terlalu dalam, di situ dia batal apa puasanya. Fala yang bagi Allah yuftir bil usul, maka seyogianya tidak batal untuk sampainya kepada bagian yang tertutup tadi. Ketika dia berdiri, bagian dubur yang tertutup, maka kalau sampai sesuatu ke situ, itu masih dikatakan belum batal. Tapi kalau sudah masuk ke lubang anus terlalu dalam, lubang tempat keluar kotoran, itu yang bisa membatalkan. Jazama bil khadim. Beliau Imam Subki menegaskan dengan pendapat itu di dalam kitab Khadimur Raudhah. Wabima qurirat bi qaulul qadi. Yang bagi an yataqawwad bilal yu'lamu jawab an qauli tajisuki wa tabul qadi wa ta'arad bil yasab lahu ta'khir wa inti jale naharun yaqu alailan qala syakka bi putrani. Dan dengan apa yang sudah ditentukan tadi, bima qurirat bi qaulul qadi, juga pendapatnya qadi. Al-qadi itu yang bagi an yataqawwad bilal, seyogianya seorang itu buang air di waktu malam. Yu'lamul jawab, maka diketahui jawaban dari qadi itu dari perkataannya Imam Subuki. Wa tabi'ahu, dan diikuti oleh Imam Subuki pendapatnya qadi itu dalam kitab Khadimur Raudhah. In arada bidzalika annahu ayusab kalau ta'khir, kalau yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan apa? Dengan harusnya dia berbuang air di waktu malam, itu ayusahib lahu yustahabbu lahu. Itu dianjurkan untuknya ta'khiru ghaidin, mengakhirkan buang air besar, tija ilai naharon, yang dia perlukan di siang hari, dia qala lailan, dia qala supaya terjadi di malam hari. Fala syakka fi mutlani, maka tidak ada keraguan dalam kebatalannya. Wa fil qawli asyaddu mutlani, dan dia di dalam kencing itu ya, lebih keras lagi batalnya. Maksudnya batalnya pendapat itu. Memaksa orang untuk apa? Masa harus buang air di malam hari atau harus kencing di siang hari. Fa inna syari'a la tukallaf al-muhtaj ta'khiruh, la tukallif al-muhtaj ta'khiruh.
Sebab syariat itu tidak membebani orang yang memerlukan untuk buang air itu untuk mengakhirkan buang air tadi. Fala'alau lam yurid binahar at-taqiyid bal-taqul muqabalatin. Bahkan bisa jadi barangkali ta'alau, barangkali yang dimaksud oleh Imam Subuki tadi atau oleh Qadi tadi yang mengatakan dia seharusnya dia buang air di malam hari dan buang air besar di malam hari, buang air kecil di siang hari. Itu maksudnya lam yuridu bin nahar at-taqyid. Beliau tidak menginginkan untuk taqyid, untuk pensyaratan di siang hari. Bal dzakarul muqabalatil lain. Tapi beliau sebut itu untuk muqabalatul lain. Beliau sebut siang hari itu untuk sekedar ya. Jadi siang hari itu disebut untuk membandingi malam hari tadi, membandingi kesunahan untuk buang air besar di malam hari. Maka disebutlah buang air kecil itu di siang hari untuk sekedar pembanding saja. Bukan syarat, bukan harus syarat untuk di siang hari. Sebab yang bahaya itu kan yang di dubur itu. Terutama bagi perempuan ya, kecuali bagi perempuan. Kalau perempuan memang bisa kelebihan istinjanya atau di kubulnya dia sebatas juga. Baltakarul muqabalatil lain. Tapi dia sebut untuk membandingi malam hari. Al-murad anal baul la yataqayyad. Yang dimaksud bahwasanya buang air kecil itu tidak terikat. Bal ayyu waqtin sya'a fa huwa sa'ibun. Di waktu mana saja maka dia boleh. Wa amat taqawwud. Adapun buang air besar, fal yahmil kalamahu fi ala anna iqabil lail fal biqabin nahar. Maka fal yahmil hendaknya dibawa atau fal yuhmal kalamu hendaknya dibawa ucapannya si Qadi tadi yang menganjurkan buang air di malam hari, buang air besar malam, bahwasanya iqabil lail menjadikan buang air besar di malam hari itu khairun, itu lebih baik daripada menjadikan buang air besar di siang hari. La ala anna na'mur ahadan bimadharati badani. Bukan atas kita menyuruh seseorang untuk memberi madarat kepada badannya. Jadi itu anjuran saja, kalau bisa untuk hati-hati dia tunda buang airnya itu di malam hari. Kalau memungkinkan itu umpama dekat kepada maghrib umpama. Kalau enggak ya siapa yang mau melarang orang buang air itu siang hari. Tetapi maksudnya di sini hati-hati jangan sampai terlalu dalam. Sebab yang wajib istinja itu kan sebetulnya bagian zahirnya saja. Tidak wajib untuk mengistinjai yang bagian terlalu dalam. Yang wajib istinja itu bagian zahir lubang anus itu tadi yang tempat buangnya kotoran yang nampak. Makanya dikatakan sih kalau masuk terlalu dalam itu dikhawatirkan itu bisa membatalkan. Jadi kira-kira tidak usah diukur. Iya, apa yang ukur terlalu ya udah ketok kan, tidak kelihatan. Ya. Intinya jangan, saya kurang sepakat kalau masalah ini kemudian dijadikan sebagai satu kemudian hanya menyulitkan orang. Sudah pokoknya jangan terlalu dalam, sudah yang dikira-kira sendiri, tidak usah dibahas. Terlalu dibahas nanti akhirnya tambah bikin was-was. Sudah pokoknya istinja itu seperlunya. Karena yang diwajib distinjai kan yang zahir. Yang zahir. Seperti muntah. Muntah itu yang wajib bekas muntah itu kan najis. Yang wajib disucikan apa? Ya bagian mulut yang ini aja. Bagian yang sudah di dalam itu tidak wajib disucikan. Tidak usah sampai terlalu nemen lah maksudnya. Ya, karena yang wajib itu yang bagian zahir. Itu yang perlu kita jelaskan poinnya. Karena takut orang awam ini menyulitkan nanti. Kalau terlalu terutama masalah istinja tadi. Walaisa batinun awisak jaufan wallahu a'lam. Itu sudah masalah yang lain. Wala bi khuruji maqadatil mafsur, itu nanti masalah bawasir. Masalah bawasir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi anna lam tarafna annana asrafna ala Allah asrafna fasub alaina tawsir kulla awba wa sulana al-awrati amin ar-ruhati wa ghfir lina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sahiril khillani wa kulli di mahabba aw jiratin wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi antal habib alihi wa sahbihi hidayatul sufi walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك ولا تغفر لك وصلى الله عليه وسلم